البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Masih kita di kitab yang kelima, kitab Usyam, kitab tentang puasa. Masih dalam pembukaan ya yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Beliau tidak membuat bab dalam permasalahan ini. Disebutkan pada pertemuan kelima, seseorang apabila dia itu makan dan minum bahkan yang semisal itu dari pembatal puasa, apabila dalam keadaan lupa, hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Kemudian juga hukum berbekam untuk seorang ketika puasa lebih bagus ditinggalkan. Walaupun dari kita sebutkan bahwa yang benar tidak membatalkan puasa. Demikian juga celak, alkohol. Adapun muntah, qaid, apabila dia sengaja, maka ini membatalkan puasa. Ya, sebagian menyebutkan seperti Ibnu Munzir, ijma' dari para ulama, walaupun dibicarakan ucapan beliau sebagai ijma'. Tapi kalau tidak sengaja, ya tidak sengaja, kita tidak inginkan pokoknya keluar muntahan itu, maka tidak membatalkan puasa. Kemudian berikutnya akan dibicarakan tentang permasalahan seseorang ketika safar berpergian. Apakah boleh dia berpuasa? Atau mana yang lebih afdol? Berpuasa atau tidak puasa ketika bepergian? Ketika safar. Dan bicara safar sendiri ya sering kita sebutkan sudah lewat ketika sholat musafirin orang yang safar. Berapa jaraknya? Terjadi perselisihan para ulama. Kesimpulannya dikembalikan kepada urf, kepada kebiasaan. Ada hadis-hadis yang kuat yang telah lewat kita bicarakan. Ya, seperti hadis tidak halal seorang perempuan safar 1 hari 1 malam tanpa mahram. Ini kan jelas. Hadis ini berarti safar 1 hari 1 malam. Kalau dulu safar 1 hari 1 malam, ya bolehlah seperti orang berjalan kaki. Jalan kaki 1 hari 1 malam atau naik onta sama. Ya, kecepatannya bisa hampir sama. Ya itu dikatakan safar. Mungkin kalau kita ke Kendal, ya itu mungkin pulang balik safar itu mungkin. Ya, ini bukan Semarang yang paling pojok, Ngalian bukan, ini seperti tempat kita ini. Wallahu a'lam demikian. Jadi kembali pada uruf kebiasaan. Bahkan Nabi SAW disebutkan ketika beliau haji dari Madinah ke Mekah, ya kan? Orang-orang Mekah ketika mereka melakukan wukuf di Arafah, mereka orang Mekah ini sholatnya di belakang Nabi SAW dalam keadaan kosong. Padahal jarak antara Mekah ke Arafah ya jarak safar tidak jauh sekali. Ya mungkin pernah ada yang ke sana lewat, ya kan? Itu dihitung safar. Nabi tidak memerintahkan orang-orang Mekah, ahli Mekah untuk menyempurnakan sholat mereka. Karena Nabi mengqashar, Nabi SAW belum mengqashar. Karena beliau tinggal di Madinah kan, ketika di Mekah kan tentu saja safar jauh. Tapi ini orang-orang Mekah ketika sholat belakang Nabi di Arafah, demikian juga Musdalifah, mereka tetap dalam keadaan mengqashar juga. Ini menunjukkan juga mereka dalam keadaan hukum safar. Ini yang jelas bahwa jarak ya terjadi perselisihan di antara para ulama dan dalil yang sangat kuat tadi. Berjalan kaki 1 hari 1 malam, bisa dikira-kira. Nah, itu namanya safar. Kalau naik motor ya cepat sekali, ya kan? Ini dengan menggunakan unta atau berjalan kaki. Ini akan dibahas. Hadis yang ke-22 qala Allah Ta'ala Wa Jabir bin Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Hadis riwayat Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja, beliau keluar amal fath, tahun fath, yakni Fathu Mekah, ketika Mekah berhasil dikalahkan. Semua oleh Imam Sunani di Ramadan sanah zaman minal hijrah, di bulan Ramadan Nabi perang. Perang itu ketika apa? Ketika di bulan Ramadan beliau. Tahun yang ke-8. Tahun yang ke-9 Nabi merintahkan Abu Bakar untuk mengumumkan untuk tidak boleh haji orang-orang musyrik, orang-orang yang telanjang itu ketika haji, ketika tawaf. Kemudian tahun yang ke-10 Nabi melakukan haji wada. Kemudian 3 bulan berikutnya Nabi meninggal.
Bahkan disebutkan di sini ketika Fathu Mekah, Nabi keluar ila Mekah ke Mekah di Ramadan, di bulan Ramadan. Fasoma, beliau puasa. Hatta balagha Qura Goim, sampai beliau di tempat namanya Qura Goim. Disebutkan di 10 salam di sini Fidomil Kaf, kafnya di domah. Disebutkan wadi amama Asfan. Ini suatu lembah ya, di depannya Asfan. Daerah Asfan itu yaitu di situ ada namanya Qura Goim ini. Kira-kira 70 ya, kira-kira 64 km ya antara Madinah dan Mekah. Ya ini. Maka disebutkan di sini ketika Nabi di tempat Qura Goim ini ya. Fasoma nas, maka manusia pun puasa. Jadi Nabi berpuasa sampai di daerah Qura Goim tadi. Ya. 64 km dari Madinah kira-kira menuju ke arah Mekah. Fasoma nas, maka manusia juga puasa. Sumada'a biqadah. Sampai kemudian Nabi ya meminta qadah. Kalau kita gelas, cangkir, ini alat untuk minum, tempat minum. Minma, di dalamnya ada air. Farafahu, maka Nabi mengangkatnya. Jadi disebutkan waktu itu apa? Waktunya setelah sholat asar. Padahal sudah mau maghrib. Ya kan? Nabi menunjukkan, karena disebutkan banyak orang letih, maka Nabi pun meminta ya tempat air, kemudian belum mengangkat tempat air tersebut. Hatta nadhara nasu ilaih, sampai manusia melihat kepada beliau. Fasyaraba, maka beliau pun minum. Tsumma qila, ya, jadi Nabi menunjukkan bahwa beliau padahal sudah selesai waktu asar, beliau minum ketika puasa itu. Tsumma qila, umrah dikatakan lahu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalik, setelah itu inna ba'dun nasi qad shoma, sesungguhnya sebagian manusia dia puasa, masih puasa. Maka Nabi mengatakan ulaikal usah, mereka itu adalah orang-orang bermaksiat, orang-orang bermaksiat. Sekali Imam Sunani wa taala, kenapa Nabi mengatakan demikian? Karena Nabi sudah ya mengangkat gelas tadi atau tempat minum tadi. Ya, wa qad ta'ayyana alaihim inama huwa li mukhalafatihim, karena mereka menyelisihi ya li amrihi, menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam bil iftar, untuk berbuka. Wa qad ta'ayyana alaihim, waktu itu kejadiannya kepada mereka nih, sehingga Nabi mengatakan mereka bermaksiat karena Nabi sudah minum untuk menunjukkan untuk minum. Ya demikian. Maka disebutkan di sini faqala ya wa fil lafz, dan di dalam lafaz yang lain faqila lahu, dikata kepada beliau inna nasa, sungguhnya manusia qad syaqqa alaihim siyam. Ya, dikatakan kepada Nabi sungguhnya manusia telah berat atas mereka puasa perang nih, perang jihad sekitar 64 km sekitar itu berat puasa. Ya kan? Padahal sudah mau maghrib setelah asar. Dikatakan orang merasa berat. Wa innama yantadiruna fi ma fa'alta, dan hanyalah mereka menunggu terhadap apa yang kau lakukan wahai Rasulullah. Pada Abi Qadah, maka Nabi minta tempat air min ma, dari di dalam ada air ba'dal asar, setelah sholat asar ya, setelah waktu asar fasyariba, maka beliau pun minum. Rawi Muslim. Di sini meriwayatkannya Imam Muslim mengatakan. Ya, di sini riwayat Imam Muslim saja ya. Kemudian berikutnya hadis berkaitan ini juga hadis yang ke-23. Qala Allah Ta'ala, jadi kalau hadis tadi kan seakan-akan ketika safar hendaknya berbuka, kan demikian. Sekarang ada hadis yang disebutkan oleh beliau, hadis Bukhari Muslim ya, riwayat Imam Muslim juga, tapi ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwa Nabi memperbolehkan ketika safar seorang sahabat untuk dia berpuasa. Wa Hamzah bin Amr al-Aslami, dari Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu anhu, anahu qala, sungguhnya beliau mengatakan, ya Rasulullah, wa Rasulullah, ini ajidu bi quwwah, fiyya quwwah, sesungguhnya aku mendapati di dalam diriku kekuatan al-siyam, untuk berpuasa fi safar, ketika safar. Bala alayya junah, apakah atasku dosa ya kalau aku puasa? Faqala Rasulullah, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya rukhsatun min Allah, sungguh dia adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, rukhsah. Faman akhadha biha fahasan, barang siapa mengambil dengannya maka bagus. Kalau berbuka bagus juga. Waman habba ayasum, dan barang siapa suka untuk berpuasa, fala junah, tidak berdosa alaih, atasnya. Rawi Muslim, meriwayatkan Imam Muslim, wa aslu bil muttafaq alaih, asalnya di dalam muttafaq alaih, ini Bukhari Muslim. In hadis Aisyah, dari hadis Aisyah,
Lafadznya anna Hamzah bin Amr salah, sungguh Hamzah bin Amr beliau bertanya. Nah itu. Bahkan disebutkan dia mengatakan ini rajulun satu saum, sungguh aku adalah orang biasa setiap hari puasa. Apa asum bisa safar, boleh aku puasa ketika safar? Ya demikian. Maka di sini bicara para ulama, kira-kira bagaimana kesimpulannya? Seseorang yang dia itu safar, apakah boleh untuk berpuasa atau berbuka? Dua-duanya boleh. Tapi kenapa Nabi tadi mengatakan ulaika usah? Jawabannya tadi, karena Nabi waktu itu keadaannya ya benar-benar seperti itu, ya yang disebutkan. Bahkan Nabi juga sudah mengangkat ya tempat air itu untuk kemudian belum minum. Sehingga dikatakan tadi karena mereka menyelisih perintah Nabi SAW. Ya demikian. Walaupun sebenarnya mengatakan tempatnya tidak boleh ketika safar untuk kemudian berpuasa seperti Ibnu Hazm dan semisalnya. Tapi hadis tadi Aisyah radhiyallahu anha jelas. Ya. Ini kesimpulannya adalah apabila dia itu memberatkan, puasa itu memberatkan bagi dia, maka untuk dia berbuka. Tapi kalau tidak memberatkan, maka untuk dia boleh untuk meneruskan puasa. Ya demikian. Jadi sebutkan pendapat jumhur anasom afdal liman qawiyalih, jumhur ulama Imam Malik, Imam Syafi'i dan yang lainnya. Sesungguhnya puasa lebih afdal bagi orang yang kuat, walam yasyuk dan tidak memberatkan padanya. Ya itu. Tapi kalau memberatkan maka lebih bagus itu berbuka. Ya sampai di sini dulu. Ya, semoga sudah ila anta semua mulai.